Mushaf lupa bawa. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di subuh ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat kita melanjutkan majelis tahsin. Sambil menunggu yang lain, saya talqinkan surat Al-Buruj. Kita baca dari ayat ke-12 ya, sampai 22. Dapat? Ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batsha rabbika lasyadid. 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 Ulang lagi. Lihat hurufnya. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud.
Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladina kafaru fi takdzib. Balil ladina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhin mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Enggak boleh mantul. Fi lawhin mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Baik. Pelajaran kita sampai ayat berapa ini? Kita sampai ayat berapa? Sampai poin masalah apa? Masalah sifat. Sifat tanpa lawan ya. Yang udah dibahas apa? Tafasyi, sofir, tafasyi apa dah? Takrir. Sofir. Sofir udah. Sofir apa lagi? Sofir, Qala, Takrir, Tafasyi. Baik, sifat berikutnya. Yang keberapa itu? Kelima. Tafasyi intisyar sama ya. Tafasyi intisyar secara maknanya, secara bahasa. Sekarang al-lin. Lin atau lain. Lin atau lain. Panjangkan aja, dua double i. Lin atau lain. Secara bahasa artinya mudah, enteng, ringan. As-suhulah bahasa Arabnya artinya, kalau bahasa bebasnya enteng, mudah atau ringan.
kayak atau salah. Ring apa? Mudah, enteng atau ringan. Secara istilah artinya keluarnya huruf dengan mudah, dengan enteng itu ya. Keluarnya huruf dengan mudah, ringan atau enteng tanpa ada beban pada lisan atau tanpa memberatkan lisan. Ya, agak gelisah ya, apa ya? Tanpa memberatkan pada lisan. Yaitu huruf ya dan waw sukun sebelumnya fathah, yaitu ya dan waw sukun sebelumnya fathah. Ini prakteknya sudah banyak kita praktekkan, cuma kurang mawas, kurang perhatian kali masalah lin ini. Dan ini bukan mat ya, yang kita bahas sekarang linnya. Linnya itu apa? Contohnya alaihim. Ulang lagi definisinya. Definisi secara istilah, keluarnya huruf dengan mudah, enteng atau ringan tanpa ada beban atau memberatkan lisan. Seperti yang saya sampaikan tadi, prakteknya pada dasarnya sudah banyak kita perhatikan kalau kita baca Al-Quran, dan juga dalam pelajaran kita juga sudah. Contohnya di surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu laihim. Lai itu lin hukumnya. Tidak boleh terlalu total naik lisannya. Lisan bukan tetap naik, tapi tidak boleh terlalu total. Jangan baca siratal ladzina an'amta alaihim. Salah ya. Alaihim itu seakan-akan ya tasydid jadinya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ringan apa? Lisan tetap naik tapi tidak tertekan, tidak terlalu tinggi. Jangan alaihim, baca alaihim. Jangan tekan alaihim. Nah, itu seperti itu salah. Terasa di langit-langit lisan itu salah. Seharusnya tidak, naik dikit aja, normal saja. Ada jalan suara karena dia ini hubungan dengan ya. Ya itu rokhawah, lebih jelas rokhawahnya. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena itu membacanya tidak boleh buru-buru. Lin ini sulit kalau buru-buru. Kalau buru-buru akan bisa menghilangkan linnya ataupun membaca tasydid jadinya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh buru-buru dia laihim, berbarengan dengan sifat rokhawahnya. Gitu juga untuk waw sukun. Waw sukun sebelumnya fathah.
Maliki yaumiddin. Cek. Maliki yaumiddin. Ini apa namanya? Secara definisi tidak disinggung tadi pada hakikatnya, karena secara definisi tadi pada lidah. Kalau maliki yaumiddin, bibir juga tidak boleh ketat, tidak boleh tegang itu. Maliki yaumiddin itu salah. Dia lembut, bibir tetap monyong tapi tidak ketat. Maliki yaumi, lembut bibir itu. Yaumi. Atau dalam surat Quraisy contohnya apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan khauf. Kalau khauf tambah waw dhammah itu. Dia kha menyongkan bibir tapi tidak ketat. Khauf. Kalau kurang monyong, khauf. Tak boleh ketat. Tak boleh. Yang ketat seperti apa? Wa amanahum min khauf. Atau maliki yaumiddin. Itu salah ya? Ya. Maliki yaumiddin. Bibir tetap monyong, tapi tidak ketat ya. Itu namanya lin. Itu lin namanya. Itu lin dan juga sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu masalah praktek lin. Kalau ini lin, bagaimana halnya kalau mad lin? Mad lin apa? Waqaf ada lin setelahnya ada huruf yang disukunkan. Waqaf ada lin setelahnya ada huruf yang disukunkan. Contoh surah Quraisy tadi. Li ila fi Quraisy. Panjangnya tetap lembut. Panjang itu tetap lembut karena itu dikatakan mad itu membawa sifat lin. Mad itu membawa sifat lin. Tidak ada pembebanan pada lisan. Ya. Fi yaum. Fi-nya panjang. Fi yaumi. Cak. Fi yaumi. Dalam praktekan fi dengan yaum itu sama. Tidak ada ketat. Fi yaumi. Itu ya. Fi itu ya tidak ada ketatnya. Contohnya apa? Monyong tetap monyong. Karena itu Nabi bilang apa? Waw sukun sebelum fathah dia lin, bibir tetap monyong tapi tidak ketat, tidak tegang ya. Fi yaumi, monyong sama monyong juga kan? Supaya yang satu ketat ya. Fi yaumi. Maksudnya apa? Bibir tetap monyong tapi tidak ketat. Fi yaumi. Itu dia. Itu lin itu. Baik. Baik, sifat yang berikutnya.
Berikutnya inhiraf. 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 Tahrif. Inhiraf. Menyimpang. Secara bahasa menyimpang, berpaling. Ada dalam Al-Quran munharifun. Munharifun itu golongan yang menyimpang, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah itu berpalingnya suara huruf, berpalingnya suara huruf karena tidak sempurnanya mengalir suara tersebut. Ulangi lagi, secara istilah berpalingnya suara huruf karena tidak sempurnanya aliran suara tersebut, disebabkan karena tidak sempurnanya mengalirnya suara atau aliran suara, disebabkan karena ujung lisan yang menempel ke gusi. Hurufnya itu huruf lam dan ra. Hurufnya lam dan ra. Sebagaimana kita ketahui, nanti catat. Saya catat dulu kesimpulannya nanti. Sebagaimana telah kita pelajari, pada sifat huruf yang ada lawan, lam dan ro ini termasuk sifat huruf yang bersifat apa? Antara syiddah, rakhawah atau tawassut. Tawassut ya. Tawassut karena dia suara mengalir tapi tidak sempurna. Karena tidak sempurna inilah apa? Makhrajnya di mana? Lam dan ro mana? Lam makhrajnya di mana? Pak Khalid. Pada isi gigi seri atas. Itu nun itu. Bahasanya nggak bagus. Enggak, yang catat kan pakai itu. Sisi lisan. Gimana sih? Lam. Sisi lisan dari kiri sampai kanan. Ujung sisi lisan. Ujung sisi lisan menempel pada usi di atas. Ya. Itu dia ya, ujung sisi lisan kiri atau kanan. Kalau ujung sisi lisan saja kalau paham insyaallah bisa. Tapi kalau tidak paham disebutkan kiri dan kanannya. Nempel ke gusi atas. Tara ini. Ini apa? Ini lisan panjang ya. Ini gini. Ini anggap ini gusi.
Gini ya. Suara kan dari dalam. Suara di tenggorokan ke dalam kedua. Seharusnya suara itu kan apa? Lepas keluar kan, nyampe sebelum ke ujung suara terhalang di situ, sehingga suara pecah kiri dan kanannya. Itu maksudnya berpaling itu. Berpaling suara tidak lurus gitu dia lagi. Awalnya lurus dari dalam, taruh ini tenggorokan sampai keluar, sampai ke ujung di sini menjelang ujung terhalang untuk ke sini, sehingga dia suara berpaling ke kiri dan ke kanan lisan. Itu maksudnya berpaling itu. Bukan disengajakan berpaling. Mohon mudah ke bawah berpaling. Al. Jadi suara berpaling ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan dari lisan. Ke kiri dan ke kanan dari sisi lisan. Terasa? Oh, Allah. Tambah terasa lagi. Sedangkan kalau berpaling di ro hampir sama juga. Kalau berpaling di ro mana makhrajnya? Makhraj ro di mana? Ujung lisan dan ujung punggung lisan, ya. Ujung lisan dengan ujung punggung lisan nempel ke gusi juga. Gitu juga ada ya. Jadi terhalang juga saat itu, berpaling juga kiri dan kanan juga ya. Itu maksud berpaling itu. Karena itu dalam baca lam yang ro tidak bisa buru-buru. Bisa sandar ke atas. Bisa itu. Jangan pesimis gitu lah. Jangan pesimis gitu. Baik, kita tidak berpanjang-panjang di situ. Yang berikutnya, istitolah. Istitolah. Secara bahasa artinya membentang. Artinya membentang. Terbentang atau membentang? Terbentang lah. Imtidad itu terbentang. Ini panjang, Anda ringkaskan saja. Istitolah itu ya Allah. Asal katanya tawil. Tawil apa artinya bahasa Arab? Bang Firman, Bang Denny. Tawil apa bahasa Arab? Tawil. Tulu. Tul apa? Tulul amal. Tawil apa? Bang Firman belajar bahasa Arab. Siapa belajar bahasa Arab di sini? Enggak, itu arti bahasa. Tawil. Tawil itu panjang. Kalau istitolah artinya ini permintaan. Sama dengan ghafar.
istighfar. Istighfar artinya. Istighfar artinya apa? Selama ini kita coba istighfarlah kawan kita. Hah? Itu minta ampun, taubat kan? Istighfar itu apa? Arti bahasanya itu maknanya. Tidak, itu maknanya. Arti secara literalnya apa? Istighfar. Dia berasal dari kata ghafara. Istighfar itu meminta ampun. Ya, istighfar itu meminta ampun. Kalau istitalah artinya meminta untuk dipanjangkan suara. Istitalah artinya berarti siapa yang meminta? Ya, huruf ini ketika kita menjumpa huruf itu kita diminta untuk membentangkan, memanjangkan suara kita, mulai dari pangkal lisan sampai ke ujung lisan. Istitalah artinya kita, maksud kita itu apa? Kita yang membaca Al-Quran, kita membaca huruf, kita membaca huruf istitalah ini, huruf aja dulu. Kita membaca huruf, diminta untuk memanjangkan suara mulai dari pangkal lisan sampai ke ujung lisan. Nanti jangan bayangkan dulu, hurufnya belum ada sebut kan? Hurufnya cuma satu, tidak banyak. Sehingga suara itu sampai ke ujung langit-langit atau gusi. Sehingga suara itu sampai ke ujung langit-langit atau ke gusi. Hurufnya itu huruf dhad. Hurufnya huruf dhad. Baik. Sekarang Anda jelaskan. Anda tanya dulu dhad makhrajnya di mana? Ujung punggung lisan. Salah satu sisi lisan kiri atau kanan atau secara bersama atau keduanya secara bersamaan menempel ke rahang. Tidak. Pangkal gusi. Gusi mana nih? Ini sisi lisan kiri atau sisi itu yang mana? Dari bahasa Minangnya tapi, ya, tapi lisan. Kalau tidak tahu sisi, tapi lisan tepi. Bahasa Jakartanya tepi, bahasa Indonesianya tepi. Bahasa Minangnya tapi, bahasa Indonesia yang resminya sisi lisan, pinggir lisan. Pinggir itu mah belakang itu sampai apa? Dari sepanjang pinggir itu. Tarik ini. Semuanya. Kiri atau kanan, atau kalau dua-duanya apa? Berarti semuanya. Masuk ujung ya. Semuanya. Sejajar dengan geraham atas. Bukan nempel ke geraham ya. Sejajar dengan. Kalau sejajar dengan geraham apa artinya? Nempel ke langit-langit lisan itu. Itu dot. Itu makhraj dot.
Dan pada sifat yang ada lawan kemarin apa? Sifatnya setelah isti'la apa? Idbaq. Idbaq itu suara terhalang ataupun terbatasi antara langit dan lisan. Karena udah lisan dia isti'la kan, isti'la naik itu dot. Nah, itulah istitolah itu. Kita diminta untuk memulaikan suara, memanjangkan suara dari memulai dari pangkal lisan sampai apa? Beransur ya. Nah, sinkronnya apa untuk menyinkronkan? Mudah-mudahan antum semuanya pusing begini. Baik. Mudah-mudahan pusing begini. Ya. Nah itu kita sinkronkan dulu. Ana artikan, ana ulang lagi. Mohon keseriusannya. Walaupun satu huruf, tapi pemahaman harus jelas. Istitolah artinya tadi apa? Kita diminta untuk memanjangkan suara mulai dari, berarti bukan panjang terus ya, memulai berjalan dia suara itu mulai dari pangkal lisan sampai ke ujung lisan. Mulai seluruh lisan itu dari mulai belakang sampai ke ujung, sehingga suara itu sampai ke ujung dari langit-langit. Nah, kenapa ke langit-langit? Saya bilang karena dia dot makhrajnya di mana? Ujung sisi lisan kiri dan kanan atau dua-duanya sekaligus sejajar dengan geraham, berarti ke langit ya. Lisan naik total ke langit ya. Dan dia idbaq apa? Suara terjepit dia suara atau terbatasi antara langit dan lisan. Anggap ini langit, lisan udah gini lah. Dan kita istitolah apa? Dari sini sampai sini. Istitolah. Ya, paham? Paham untuk panjang? Paham. Baik, paham untuk panjang? Tidak tunggu, paham atau panjang? Anda ulangi lagi ya, ulangi. Kita mulai dari makhraj dulu, makhraj. Dot itu makhrajnya apa? Sisi lisan kiri atau kanan atau dua-duanya secara serentak sejajar dengan geraham, bukan apa? Sejajar dengan geraham. Kalau sejajar dengan geraham apa di atas itu? Di atas itu apa? Langit-langit. Penuh dia dari ujung langit-langit, dari awal langit-langit itu sampai ke ujung langit-langit. Ludah ke sana kan? Ya, udah paham makhrajnya atau makhrajnya? Sifatnya apa? Sifat idbaq. Idbaq apa? Karena lisan sudah naik seperti itu dia isti'la dia udah naik ke situ sehingga suara berada di atas. Terjepit lagi suara, sedikit lagi ruang gerak suara itu sedikit lagi antara langit-langit dan lisan. Terbayang kan? Iya. Karena idbaq itulah dia istitolah dan naik karena lisan naik semuanya antara lisan dari mulai pangkal sampai ke ujung. Itu istitolah namanya. Karena suara udah lisan naik. Paham? Tapi tidak terhenti suara. Kenapa tidak terhenti suara? Karena dia dot ini termasuk huruf yang bersifat kampanye kan? Syiddah, rakhawah atau tawassut. Kok tawassut? Termasuk sifatnya. Dan sebelum isti'la apa? Syiddah, rakhawah atau tawassut. Berkaitan dengan suara. Rakhawah itu apa? Mengalirkan suara. Sekarang anda sempurnakan lagi. Makhraj tadi lisan naik semuanya ke langit ya. Paham? Lisan naik ke semua ke langit. Dan dia bersifat isti'la. Ya, karena udah apa? Karena dia naik ke langit. Kemudian idbaq ya. Idbaq apa? Karena lisan sudah naik ke langit semuanya, dominan lah atau semuanya, sehingga suara terjepit, terbatas ruang gerak suara antara lisan dengan langit. Paham? Paham. Sekarang karena terjepit itulah suara, kita diminta memanjangkan suara dari pangkal lisan sampai ke ujung. Suara berjalan gitu. Paham? Karena suara berjalan itu dia tidak boleh tertahan. Jangan baca up
do. Salah. Terhenti suara kan? Sedangkan dia harus istitolah. Istitolah itu apa? Memanjangkan suara dari awal, dari pangkal lisan sampai ujung. Berjalan suara itu. Berjalan suara itu ya. Jangan ab do. Kalau ab do berarti terhenti suara. Jadi syiddah dia. Sedangkan dia rokhawah. Rokhawah mengalirnya suara ketika ucapkan huruf. Dengarkan di speaker itu. Jangan salah. Dia gini, dengarkan ya. Jangan suara ini apa? Do. Bisa dengar? Terdengar tak? Terdengar tak? Gumamam suara itu dengar ya? Do. Jangan dibaca do. Dia mengalir di lidah bukan di bibir maksudnya. Wala dhalin dengar. Kalau tidak usah dengar di apa di mic. Mudah-mudahan dengar yang samping. Dengar? Dengar suaranya, tapi suara tidak di hidung ya. Mengalirnya di lisan itu, di mulut. Yang salah apa? Terhenti suara, itu tidak boleh. Ketika tasdid ya, kita merasakan ketika tasdid. Berarti suara tidak mengalir. Suaranya apa? Suara terasa suara itu mengalir. Terasa. Tersapinya. Tapi terasa ya getaran, tapi bukan di tenggorokan, tapi ya Tidak, batu dipijam itu karena meresapi dot itu seperti apa? Toib. Udah berapa sifat huruf? Paham tentang istitolah ini? Ya. Dia dan yang punya sifat itu hanya dot saja, to tidak. Jangan ini salah. Lewat ini. Tur itu salah. Tur salah. Salah itu. Yang punya sifat ini ada dot saja, yang lain tidak ada. Taib, udah 7 sifat. Dia ini 7. Muqaddimah kemarin apa bulan bilang? Muqaddimah sifat tanpa lawan 7. Ya, itu 7 kan? Bisa 7 bisa 8 kan? Iya. Plusnya 8. Plus yang ke-8. Berarti keluar dari yang 7 tadi ya. Plus yang ke-8 yang terakhir. Tidak bisa 7, tapi kalau secara kaidah 7 tadi. Yang ini tambahan penjelasan. Tambahan penjelasan untuk membuatkan pemahaman. Karena dia memang ada dia, cuma tidak dibahas, tidak dijadikan poin khusus untuk masalah sifat. Dia wujudnya ada. Itu sifat gunah, atau kalau pengen dibuat tanpa nomor lah. Pembahasan tentang sifat gunah tanpa nomor lah kalau pengen apa? Penjelasan lah, atau pembahasan tentang sifat gunah. Buat tanpa nomor lah, tidak usah pakai nomor. Gunnah. Dia kasih nomor. Judul besar aja, ditebalkan pakai tinta hitam. Sifat gunnah ya.
Ini berpoin-poin ya penjelasan. Nomor satu buat satu, gunnah itu atau dengung itu tidak keluar kecuali dari khayshum. Afan. Tunggu. Salah mengartikan itu. Gunnah itu keluar dari khayshum. Gunnah itu keluar dari khayshum. Khayshum apa? Udah pernah kita pelajari makhraj huruf itu. Rongga dalam dari hidung. Gunnah itu keluar dari usul. Jadi gunnah itu apa? Gunnah itu suara, bukan huruf. Itu penjelasan, tambah penjelasan. Titik tadi berarti atau jadi gunnah itu adalah suara, bukan huruf. Bukan huruf ya. Ya Allah. Ulang. Itu makhrajnya ya, makhrajnya. Nomor 2. Sifat gunnah itu dimiliki hanya huruf nun dan mim. Itu hanya dimiliki atau dibaliklah, gunnah itu dimiliki oleh huruf mim dan nun. Gunnah itu dimiliki oleh huruf mim dan nun. Termasuk juga tanwin jika dibaca wasal. Termasuk juga tanwin jika dibaca wasal. Ulangi lagi. Sifat gunnah ini dimiliki oleh huruf mim dan nun. Termasuk juga tanwin jika dibaca wasal. Secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Yes, tanpa penyebab apapun, dia pasti ada terus, gitu ya? Secara mutlak. Secara mutlak. Kalau mutlak itu tidak ada penyebab khusus, mutlak hukumnya, ya. Jadi coba baca na, pasti ada hidungnya, ada suara yang keluar dari rongga hidung. Na, an. Apalagi kita tasydid dia. Anna, tambah jelas ya. Gitu ya untuk mim. Ca ma. Pasti ada di hidung keluarnya. Ma. Atau am. Apalagi dengung. Gitu ya. Amma. Gitu ya. Apalagi hukum dengung, maksudnya hukum dengung yang biasanya yang sudah kita bahas. Jadi sifat dengung itu tidak boleh lepas dari nun. Dia mutlak tadi kan, secara mutlak, tidak ada penyebab tertentu. Secara mutlak. Kok amtawassul secara mutlak? Ulang lagi ya. Sifat dengung itu dimiliki oleh huruf mim
dan nun. termasuk Termasuk juga juga tanwin jika dibaca wasal secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Tidak ada penyebab tertentu, penyebab khusus tidak ada. Dia akan selalu ada dibawa oleh nun dan mim. Paham? Bingung kalimatnya? Mutlak itu maksudnya apa? Mutlak itu tidak ada penyebab khusus. Penyebab khusus tidak ada. Pasti ada bawaan dengung. Catatan yang ketiga, sebelum dicatat, ana koneksikan dulu. Jangan catat, jangan setiap kalimat ana dicatat. Ini pemahaman. Nomor 2 tadi apa? Sifat dengung itu dimiliki oleh huruf nun, mim, nun dan termasuk tanwin ketika wasal secara mutlak. Maksudnya selalu ada dia, tanpa ada penyebab khusus ya. Tanpa penyebab khusus. Nomor 3 ini kita apa? Karena itulah ada tingkatan atau derajat dari gunnah. Nomor 3 derajat atau tingkatan gunnah. Terbagi menjadi 5 tingkatan. Lima tingkatan. Tingkatan yang tertinggi atau nomor 1 lah, nomor 1 Pak. Nomor 1 A, coba A, poin A. Mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid. Ini maksudnya sebelum kita lanjutkan, maksud tingkat ini adalah bukan lamanya dengung, bukan lama dengung, tetap 2 harokat yang dengung yang hukum tajwid ya, nun tasydid, ikhfa, nun sukun yang samar itu, atau idgham bi gunnah, bukan iklab, bukan apa, itu tetap 2 harokat ya. Yang maksud tingkatan di sini apa? Tingkatan kualitas kedua dari khayshum itu, kualitas ya, tingkat itu ya. Yang paling tinggi adalah ketika mim dan nun bertasydid. Yang nomor 2 ketika nun dan nun saja, ketika nun atau tanwin, ketika nun atau tanwin bertemu dengan ya dan waw atau waw ya dan ya. Dalam bahasa tajwidnya ketika idgham bi gunnah, secara ringkasnya ketika idgham bi gunnah, faman ya'mal, maka kualitas dengungnya di bawah dari tasydid tadi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dan ya atau ya dan waw. Min waraihim yang kita perhatikan tadi ya, min waraihim. Menyamarkan, masukkan yang tidak sempurna. Idgham itu masukkan dengan tidak sempurna. Nomor 3-nya nun dan mim yang berhukum ikhfa. Nun dan mim yang berhukum ikhfa.
Kapan nun atau tanwin ikhfa? Kapan nun atau tanwin ikhfa? Samar dengungnya, samar. Yang menyamarkan dengung kapan? Nun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Itu nun ya. Kapan mim ikhfa? Ketika mim sukun bertemu dengan ba. Maka kualitas dengungnya nomor 3. Kualitas gunnahnya nomor 3. Contohnya apa? Min syarri. Maka kualitas kualitas dengungnya nomor 3 di bawah dari faman ya'mal. Ya. Atau contohnya fadamdama alaihim rabbuhum. Berbeda dengan halnya ketika kualitasnya di bawah faman ya'mal, ya, faman ya'mal. Dia ikhfa dia. Baik, sebelum poin keempat, untuk 3 tingkat yang pertama ini, maksudnya tingkat 1 yang tasdid tadi, tingkat 2 yang idgham tadi bi gunnah, tingkat ketiga ikhfa. Untuk jadi itu untuk tadi. Untuk 3 tingkatan yang pertama ini kadar dengungnya, bukan tingkatan ya, kadar dengungnya itu adalah 2 harokat. Baik. Ya. Nomor 4. Itu nun dan mim sukun. Nun dan mim sukun yang hukumnya izhar. Nun dan mim sukun yang hukumnya izhar. Izhar. Gho. Izhar lah, buat izhar. Kapan nun dan mim nun sukun dibaca jelas? Nun sukun dibaca jelas kapan? Jika bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dan tingkatan gunnah ini nomor 4 ya. Kapan mim dibaca izhar? Jika mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Maka lebih banyak ya. Alam tarukai. Jadi sekadar saja, jangan alam tarukai. Nah, salah. Alam ya, goyang pula ya. Alam yaj'al. Nah, salah. Banyak imam nekat banyak seperti itu. Karena pengen memperindah suara. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Karena berniat untuk menggoyangkan suara tapi salah tempat. Karena itu imam nekat maju. Yang hukumnya izhar. Kan sudah kita bahas. Kapan nun dibaca jelas, nun sukun baca jelas jika bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Kapan mim dibaca jelas jika bertemu dengan selain mim dan ba. Baik. Yang terakhir nomor 5
mim dan nun berharokat. Mim dan nun yang berharokat, berbaris. Ma, antum paksa-paksakan untuk menghilangkan dengung untuk mim harokat. Aisyah, coba tutup hidung. Ma, anda Aisyah. Nah, berharokat. Berfathah kasrah atau dhammah? Catatan kalimat berikutnya, untuk dua tingkat terakhir ini kadarnya tidak mencapai 2 harokat. Dua tingkatan terakhir ini kadarnya tidak mencapai 2 harokat. Dalam arti kata lain, gunnah yang dibawanya hanya sifat aslinya. Karena itu kalau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan digoyang pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah ya? Untuk dua tingkatan terakhir ini apa tadi? Kadarnya tidak mencapai 2. Iya, gunnahnya, sifat gunnahnya tidak mencapai 2 harokat. Dalam arti kata lain, gunnah yang dibawanya adalah sifat asli. Hanya sifat asli. Aslinya bawaan asli saja, tidak tambahan. Karena itu dikatakan dalam pembahasan tajwid, nun sukun nun bertasydid ditambah kadar dengungnya mencapai 2 harokat. Gitu ya. Nun sukun bertemu ya ditambah kadar gunnahnya kan ditambah, karena aslinya ada, aslinya gunnah ditambah mencapai 2 harokat jika bertemu dengan ya atau waw. Nun sukun ditambah kadar dengungnya mencapai 2 harokat jika bertemu dengan ikhfa. Itu ya. Untuk yang dua terakhir ini bawaan aslinya, tidak bisa dilepas. Kan itu salah kalau orang baca siratal ladzina an'am, hilang dengung. An'am ada dengung enggak? Atau an'am siratal ladzina an'am, tidak ada dengung lagi. Ana an'amta baik. Habis 5 dah. 5 dah habis. Baik. Jadi ada itu tingkatan. Catatan masih ada catatan tentang dengung. Oh, yang ada ya. Tarik kepala lu. Dah pakai cari kepada. Enggak, untuk poin nomor 4 udah masukkan ke dalam poin nomor 3, dia ringkas saja. Nomor keempat ini nomor apa nomor? Dia ada sebenarnya ada 10 catatan sebenarnya nih. Tapi anak gabungkan saja tadi. Ya catatan berikutnya, tidak apa-apa nomor 4 cuma tidak sampai 10 catatan. Catatan nomor 4 untuk masalah gunnah ini. Sifat gunnah atau sifat asli dari gunnah akan hilang. Sifat asli dari gunnah akan hilang
Sifat asli dari gunnah Sifat asli dari gunnah pada huruf nun atau tanwin, sifat asli pada gunnah nun atau tanwin akan hilang jika bertemu dengan lam dan ro. Jika bertemu dengan lam dan ro, karena itu dia min ladunka, maksudnya tulisannya min ladunka, jadi mil ladunka, hilang dengung, tak ada dengung lagi. Jika bertemu lam dan ra, mir rabbihi, dibaca mir rabbihi, dan tak ada guna lagi, karena dia udah pastilah. Istilahnya idgham bila gunnah. Karena itu idgham menggabungkan tanpa gunnah, hilang gunnahnya. Baik, catatan terakhir. Anda ringkas, terlalu ringkas ya, karena udah dimasukkan penjelasan sebelumnya tadi. Nomor 5. Seharusnya 10 saya tanya itu udah. 5 tambah 5 ada 10. Hah? 5 tambah 5 ada 10. 5 tambah 5 ada 10 kan? Bukan, oh itu. Iya. Enggak ada masa itu. Itu tingkatan ya. Enggak apa, catatan nomor 5 tadi gunnah. Dalam mempraktikkan gunnah, catatan nomor 5 ya. Dalam mempraktikkan gunnah, untuk nun dan mim sukun maka suara dengungnya, suara gunnahnya mengikuti sifat huruf yang dijumpai setelahnya. Mengikuti sifat huruf yang dijumpai setelahnya. Ba'daha ya. Itu mantap. Ini ana bacakan syaratnya ya. Kaifiyatu ada'il gunnah annaha tattabi'u ma ba'daha. Ba'dahanya apa? Ya, kaifiyatu ada'il gunnah annaha tattabi'u ma ba'daha minal hurufi, itu ya. Iya. Baik.
Mengikuti sifat uruf. Maksudnya sifat uruf apa? Maksudnya sifat uruf apa? Cak koma. Maksudnya jika yang dijumpai setelahnya adalah huruf tafkhim. Tafkhim apa? Tebal. Jika yang dijumpai setelahnya adalah huruf tafkhim, maka dia jika yang dijumpai adalah huruf tafkhim, maka gunnah dibaca tafkhim juga. Tafkhim juga. Sebaliknya, jika dijumpai setelahnya adalah huruf tarqiq. Tarqiq tahu? Udah tipis. Maka dengung juga, maka gunnahnya juga bersifat tafkhim. Contohnya apa? Min sol. Cak. Min sol. Dalam surah Al-Maun, alladzina hum an salatihim, tebal ya, an salatihim min qablu. Qabli apa? Sebaliknya, jika yang dijumpai setelahnya adalah huruf tarqiq, qaf. Tarqiq tipis. Tarqiq Q dua-duanya, maka gunnah bersifat tarqiq juga. In kuntum, tarqiq juga. Contohnya apa? In kuntum, kuntum, itu dia. Sebagai contoh ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa istilahnya? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ya, atau unzila ilaikum, itu ya. Unzi, jangan unzi min syarri, tipis dia, tarqiq ya. Kecuali, panjang kan Pak? Kecuali dari apa tadi ya, lupa tadi. Yang tafkhim sebenarnya tadi. Huruf nun sukun atau tanwin, huruf nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf qaf kasrah. Qaf termasuk huruf apa? Tafkhim atau tarqiq? Tafkhim, ya. Kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf kasrah, maka nun sukun atau tanwin qaf kasrah, maka dengungnya bersifat
dikurangi ketebalannya. Dengung sifat dikurangi ketebalannya. Dikurangi ketebalan. Iya. Kenapa dikurangi ketebalannya? Karena qaf kasar juga dikurangi ketebalannya. Ti min qibila min qibili. Qaf. Kalau iya. Q titik dua. Fa titik dua. Q. Sesuai dengan pembacaan bawaannya juga. Iya. Karena qaf dikurangi ketebalannya, maka dengung juga dikurangi. Iya, kasar. Min qibila. Iya, min qibila. Contohnya surat apa? Surat yang sering Anda baca di juz kedua. Juz kedua itu juz kedua Juz kedua bunyinya ini. Oh ini. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum bitabi'in qiblatahum dikurangi ketebalannya. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Itu dia. Baik. Fahimtum? Insyaallah. Udah selesai nih? Udah, ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Kalau tidak bertanya, Ana bertanya. Siap ditanya atau siap bertanya? Aja bertanya. Yang punya bertanya-tanya weh. Minum kopi, Ustaz. Silakan. Sebelum tanya weh. Kalau enggak, Anda bertanya? Ayo Bang Herman. Ya Allah. Tanya, nanti ditanya. Bang Firman. Silakan. Jangan diskusi, bertanya. Bang Firman, tanya Bang. Itu ditanya. Lagi nyatat ya. Hah? Ada pertanyaan? Ya Allah. Menjadi catatan, makanya ketinggalan. Ada pertanyaan? Ya Allah ya sakit. Benda ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Ini ada ragu di atas. Kapan dibaca ishar? Saat bertemu dengan ishar. Apa kalimatnya?
Apa itu? Coba apa kalimat itu? Baca dari awal. Ketinggalan Ustaz. Coba baca kalimat dari awalnya. Nun dan mim sukun yang hukumnya ishar. Iya. Dibaca ishar. Kapan ketika mim nun. Ketika nun bertemu Ishar. dengan huruf tenggorokan 6 ya. Terus Minimalnya itu apa? Kapan mim dibaca guna apa? izhar kan ya, izhar. Kapan mim dibaca izhar ketika bertemu dengan mim selain mim dan ba. Kapan mim dibaca ishar? Iya. Selain ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Baik, sekarang Anda bertanya lah. Tidak ada pertanyaan, Anda bertanya. Surat yang kita baca tadi, Inna batasha rabbika lasyadid. Al-Buruj. Ayat yang kita baca tadi saja. Inna batasha rabbika lasyadid. Baik, kita akan merinci sifat itu. Sifat yang sudah kita pelajari. Dari yang berlawan, yang ada lawan dengan yang tanpa lawan. Sekarang nun. Sifatnya apa? Hah? Oh, yang terakhir aja dibacanya. Yang sifat yang ada lawan. Kita rinci, kita merinci dari awal. Nun jahar atau hamas? Anda pakai istilah tidak pakai terjemahan lagi? Jahar atau hamas? Jahar. Nun syiddah khawah atau tawasud? Tawasud nun. Apa maksud tawasud? Ada menahan suara sedikit, menghadirkan sebagian. Kemudian dia apa lagi? Isti'la atau istifal? Istifal berarti dia tipis. Berarti lisan tidak naik ke atas, sudah di ujungnya saja kayak gusi. Ya, tengah lisan dengan pangkal lisan tidak naik. Ya, nun ini, nun berharokat ini. Kemudian apa lagi? Nun punya sifat istidbaq atau infitah. Infitah, ya. Dia punya sifat idlaq, ya. Idlaq apa? Faru min lubba. Dia punya sifat gunnah. Maka baca nun nanti jangan inna karena pengen memfasih-fasihkan bacaan salah kaprah. Misalnya tipis. Inna, coba. Inna. Baik, ba punya sifat apa? Jahar atau hamas? Yang ditanya jahar atau hamas? Jahar atau hamas? Jahar. Ba ya. Syiddah rakhawah atau tawassut? Syiddah. Apa arti syiddah? Tertahan suara. Jangan ba. Inna bata. Ada berapa macam? Inna ba salah. Berarti ada apa? Berangin dia. Dia harus jahar. Inna ba salah. Dia ba menahan angin. Ya. Inna bata. Ba. Inna ba punya sifat jahar, dia punya sifat syiddah, dia punya sifat istifal, dia punya sifat infitah, dia punya sifat idlaq. Ba ya, ujung bibir. Dia punya sifat apalagi qalqalah ketika sukun. Di sini tidak. Inna ba
Inna bata, salah bata. Inna batasha ba ya. Kemudian to punya sifat apa? Syiddah atau hamas atau jahar. Maka to tidak boleh berangin ketika qalqalahnya. Inna bato to salah. Bato menahan angin. Dia termasuk huruf syiddah, rakhawah atau tawassut. Ajid qattun bakat. Syiddah dia menahan suara. Ya, bato. Dia punya sifat apa? Isti'la. Dia punya sifat apa? Itbaq. Itbaq apa? Suara berada di antara langit dan lisan. Ya, terbatas antara langit dan lisan. Bato. To. Bato. Dia punya sifat apa? Ismat ya, berat di dalam. Dia punya sifat apa? Kok istitolah to habis, kokolah lagi. Iya, kokolah ketika sukun. Ini kokolah ini. Bato. Jangan bato. Inna bato kokolah ringan. Baik. Berarti sifat to berapa? 6. Ya? Bingung. Jadi sekali mengucapkan apa untuk to qalqalah ini, sekali terucapkan to 6 sifat langsung terpraktekkan. Dia tidak boleh hamas, dia tidak boleh rakhawah dia tidak boleh infitah, istifal ya, tidak boleh tipis to itu. Dia tidak boleh apa lagi infitah, dia harus idbaq dia tidak boleh ringan-ringan kali, dia harus berat hurufnya, dia ismat dia qalqalah ya. Sekali keluar bato 6 sifat itu langsung terpraktekkan. 6 sifat itu langsung dipraktekkan. Baik. Shin punya sifat hamas, harus teralirkan angin. Shin punya sifat rakhawah, harus mengalir suaranya sambil rakhawah hamas atau sambil hamas rakhawah teralirkan. Dia bersifat apa? Istifal, tipis dia. Walaupun dia apa? Kan itu tidak boleh baca inna batosha. Dia punya sifat apa? Hamas. Dia punya sifat apa? Rakhawah. Dia punya sifat istifal, tipis dia. Dan infitah. Dia punya sifat ismat. 5 ya. Dia punya sifat tafashi. Enggak ada uji, ini pengetahuan aja. Nah, itu maksudnya ini. Anda perlu perhatikan. Nanti gini. Ketika Anda perbaiki kurang pas butuh shin, teliti itu. Walaupun Anda ingat seperti shin itu rasanya hamas. Dia sebenarnya hamas, dia tafashi. Jadi dia mengalir angin itu. Jadi kalau ada yang baca ashadu, dia udah berangin kan? Cuma makhrajnya salah. Ashhadu, syahid. Misalnya dalam baca apa? Wa syahidin wa mashhud, syahid. Berartikan langsung. Taib. Ro punya sifat apa? Ro punya sifat jahar, tidak boleh hamas. Ro punya sifat tawassut. Dia punya sifat dia punya sifat apa? Bingung jawab kan? Ro punya sifat apa?
Bingung jawab. Tidak ada di situ. Tidak pasti isti'la'nya atau infitahnya, tidak pasti idbaq atau infitahnya. Karena itu Anda membahas kemarin pada antum ada tafkhimnya. Ya, roh punya sifat tafkhim ketika kondisinya fathah. Tafkhim apa proteinnya berarti lisan naik. Itu tidak bisa dimutlakkan roh itu punya sifat istifal ataupun infitah. Tidak bisa mutlak. Bisa infitah dia, bisa dia